Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru di Sekolah Dasar semester 6. Di sini kami ingin menampilkan sebuah video pembelajaran dengan materi yang berjudul Kurikulum 2013. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Bagus Setiawan, saya Malia Fauzia, dan saya Liftiana Ade Martia. Selamat menyaksikan. Materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran Kurikulum 2013 diantaranya: yang pertama ada latar belakang perubahan kurikulum KTSP ke dalam kurikulum 2013. Yang kedua ada perbedaan kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013. Yang ketiga ada model pembelajaran yang terdapat pada kurikulum 2013. Dan yang keempat ada pendekatan pembelajaran pada kurikulum 2013. Latar belakang perubahan kurikulum KTSP 2006 ke kurikulum 2013. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah rencana kegiatan yang mengarah pada hasil belajar yang disusun pada periode tertentu dengan memberikan pengalaman pada peserta didik. Kurikulum yang ada di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum, sebanyak 5 kali perubahan kurikulum. Latar belakang perubahan kurikulum KTSP 2006 ke kurikulum 2013 adalah sebuah perubahan proses pembelajaran karena pada kurikulum KTSP 2006 dinilai masih banyak permasalahan yang ada, baik dalam sebuah pendidikan maupun dalam sebuah pembelajaran. Adanya berbagai permasalahan yang ada pada kurikulum KTSP 2006, maka hal tersebut mendasari perubahan kurikulum KTSP 2006 menjadi kurikulum 2013. Dengan demikian, maka pemerintah mengambil kebijakan dengan merombak kembali kurikulum yang ada di Indonesia menuju kurikulum yang lebih baik dan dapat mengikuti perkembangan zaman yang dianggap mampu bersaing dan menjadi kurikulum yang baik dalam pembelajaran baik tingkat lokal, nasional maupun global. Perbedaan kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013. Seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum di Indonesia juga memiliki perkembangan serta perubahan baik dari segi struktur, isi, tujuan, dan lain-lainnya. Dapat dilihat dari perbedaan pada kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 diantaranya. Pada kurikulum 2013, SKL atau Standar Kompetensi Kelulusan ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013. Setelah itu, baru ditentukan standar isi yang berbentuk rangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud Nomor 67, 68, 69, dan 70 Tahun 2013. Sedangkan pada KTSP, standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. Setelah itu, ditentukan SKL atau Standar Kompetensi Kelulusan melalui Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006. Pada kurikulum 2013, aspek kompetensi kelulusan ada keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sedangkan pada KTSP, lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Yang ketiga, di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai kelas 6. Sedangkan pada KTSP, di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 dan kelas 3. 4. Pada kurikulum 2013, jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP. Sedangkan pada KTSP, jumlah jam pelajaran lebih dikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibanding kurikulum 2013. Yang terakhir, pada kurikulum 2013 yaitu proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP, SMA, dan SMK dilakukan dengan pendekatan ilmiah, scientific approach, yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Sedangkan pada KTSP, standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Model-model pembelajaran kurikulum 2013. Model pembelajaran sangat diperlukan oleh guru untuk mengajar. Dengan adanya model pembelajaran, proses belajar mengajar menjadi terarah, sebab guru sudah mengetahui hal apa yang akan dilakukan dalam pembelajarannya. Di zaman sekarang ini, guru di Indonesia sudah banyak yang menggunakan kurikulum 2013. Berikut dengan model-model pembelajaran yang dipakai di dalam kurikulum tersebut.
Nyatanya, kurikulum 2013 banyak digunakan guru karena memiliki jenis model pembelajaran yang tidak rumit. Di bawah ini ada 3 jenis model pembelajaran yang menjadi andalan di dalam kurikulum 2013. Di antaranya, yang pertama ada model pembelajaran berbasis project atau project based learning. Model pembelajaran PJBL merupakan pembelajaran dengan menggunakan proyek nyata dalam kehidupan yang didasarkan pada motivasi tinggi, pertanyaan menantang, tugas-tugas, atau permasalahan untuk membentuk penguasaan kompetensi yang dilakukan secara kerjasama dalam upaya memecahkan masalah. Tujuan project based learning adalah meningkatkan motivasi belajar, teamwork, keterampilan kolaborasi dalam pencapaian kemampuan akademik level tinggi atau taksonomi tingkat kreativitas yang dibutuhkan pada abad 21. Model yang kedua ada problem based learning. Merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Tujuan dari PBL adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata, pengintegrasian konsep high order thinking skills atau HOTS, keinginan dalam belajar, mengarahkan belajar diri sendiri, dan keterampilan. Discovery learning. Model pembelajaran discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggabungan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klarifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferi. Pendekatan yang dipakai dalam kurikulum 2013. Pada hakikatnya, kurikulum selalu mengalami pembaruan, pengembangan, maupun penyempurnaan. Hal ini dilakukan agar pendidikan masa kini bisa lebih baik lagi untuk masa depan. Kurikulum terbaru yang berlaku di Indonesia adalah kurikulum 2013 revisi 2017. Pada kurikulum ini lebih mengutamakan pengalaman belajar dan memberikan peserta didik kesempatan untuk menguasai kompetensi yang dikuasainya. Berbeda dengan kurikulum KTSP yang mementingkan pembelajaran berbasis eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan berbasis keilmuan atau scientific approach, meliputi kegiatan mengamati, menanyakan, menalarkan, mencoba, dan mengkomunikasikan. Jika pada kurikulum KTSP, penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan. Namun, kurikulum 2013 penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Seorang guru tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu yang akan diajarkan pada siswa, tetapi juga memahami pendekatan pembelajaran tertentu. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan definisi pendekatan pembelajaran, diantaranya Gulo dalam buku Strategi Pembelajaran, mengatakan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan Rahmawati dalam jurnal pengaruh pembelajaran geometri dengan pendekatan induktif menyatakan pendekatan pembelajaran ialah jalan yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Terdapat berbagai macam pendekatan pembelajaran yang memiliki karakteristik masing-masing. Berikut adalah penjabarannya. Yang pertama, pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang dimana guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata pada siswa. Guru akan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan tersebut dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini menekankan pengembangan diri siswa melalui proses berpikir kritis. Jadi, guru tidak akan mengajarkan kepada siswa bagaimana menyelesaikan suatu persoalan atau mengatakan benar atau salahnya suatu jawaban, tetapi guru cenderung mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan dan kritis dalam menyikapi berbagai opsi jawaban yang ada. Yang ketiga, pendekatan deduktif merupakan pembelajaran yang bermula dari penjelasan tentang hal yang bersifat umum, lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Guru akan menerangkan teori, konsep dasar, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran, kemudian diikuti penerapan atau contoh-contohnya.
Pendekatan induktif. Yang keempat adalah kebalikan pendekatan deduktif. Pembelajaran bermula dengan menyajikan keadaan khusus yang kemudian digeneralisasikan. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan terlebih dahulu, kemudian kesimpulan diambil dari fakta-fakta yang ditemukan. Filsuf Inggris Francis Bacon menghendaki agar penarikan kesimpulan didasarkan pada fakta konkret sebanyak mungkin. Yang kelima, pendekatan open-ended. Dalam pendekatan ini, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, melainkan lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Terdapat berbagai alternatif jawaban, tidak hanya benar dan salah saja. Pertanyaannya juga bersifat terbuka sehingga menuntut para siswa untuk berpikir secara aktif. Yang keenam, pendekatan proses. Dalam pendekatan ini, proses guru memberikan kesempatan pada siswa untuk ikut menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep. Dalam pendekatan ini, siswa harus bisa mengilustrasikan atau melakukan percobaan, kemudian berhipotesis. Pendekatan ini penting untuk melatih daya pikir dan psikomotor peserta didik. Yang terakhir, pendekatan saintifik. Pendekatan ilmiah mendorong siswa untuk belajar melalui tahapan saintifik. Pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 menggunakan 5 langkah, yaitu mengamati, menanyakan, mengumpulkan data, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Sekian, terima kasih.